Di tengah dunia yang semakin bising perang, kemajuan kecerdasan buatan, krisis ekonomi, dan ketegangan geopolitik yang terus memanas, sebuah peristiwa penting yang bersifat nubuat tengah berlangsung secara diam-diam. Jauh dari sorotan media di Yerusalem, pusat rohani dari rencana ilahi, sebuah babak baru sedang terbuka. Babak ini bukan sekedar cerita, tapi memiliki dimensi kekekalan. Untuk pertama kalinya, dalam lebih dari 2000 tahun, seorang imam besar telah diangkat di Israel. Namanya Baruk Kehene, seorang rabi yang juga keturunan langsung dari garis keturunan Harun, imam pertama dalam Alkitab. Penunjukannya dilakukan oleh kelompok rabi dari Temple Institute di Yerusalem sebagai persiapan menuju momen besar yang telah lama dinantikan, pemulihan pelayanan di Bait Suci ketiga. Ini bukan tindakan simbolik atau sekedar kebangkitan ritual Yahudi Ortodoks. Penunjukan ini adalah sinyal nyata bahwa nubuat Alkitab tentang akhir zaman sedang bergerak menuju penggenapannya. Meskipun Bait Suci ketiga belum dibangun, hampir semua persiapan telah dilakukan. Peralatan kudus telah direkonstruksi sesuai petunjuk Kitab Keluaran. Pakaian imam sudah dijahit, orang-orang Lewi telah dilatih, dan yang terpenting, seorang imam besar kini telah siap untuk mempersembahkan korban. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terdengar biasa saja. Namun bagi mereka yang memahami nubuatan kitab suci, ini adalah gema keras dari nubuat tentang akhir zaman. Khususnya Daniel 9 ayat 27 tentang perjanjian, korban harian, dan kehancuran yang dinubuatkan. Jam nubuat tidak pernah berhenti berdetak. Setiap keputusan yang diambil di Yerusalem membawa kita lebih dekat kepada peristiwa-peristiwa besar yang akan menentukan masa depan umat manusia. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan tahap awal dari penggenapan akhir zaman? Imam besar dalam sejarah Alkitab. Imam besar dalam Alkitab bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah satu-satunya manusia yang diizinkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus pada hari pendamaian atau Yom Kippur untuk memercikkan darah korban penebusan ke atas tutup pendamaian di tabut perjanjian. Ia adalah penghubung antara bangsa Israel dan Tuhan. Pakaiannya yang dijelaskan secara rinci dalam Keluaran 28 bukan hanya untuk keindahan, tapi melambangkan kekudusan, pengadilan, dan penyucian. Minyak urapan, sebagaimana disebut dalam Keluaran 29, menjadi tanda pengurapan ilahi atas imam tersebut. Di puncak tugasnya, imam besar membawa darah korban untuk pengampunan dosa seluruh bangsa, simbol dari pengantara ilahi yang kelak digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Namun, setelah kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi oleh pasukan Romawi, jabatan imam besar lenyap, korban harian berhenti, akses ke ruang Maha Kudus terputus. Sejak itu, selama hampir 2 milenium, Israel tidak memiliki imam besar. Baruk Kehene dan pemulihan ibadah Lewi. Baruk Kehene bukanlah tokoh fiktif. Ia ditunjuk sebagai imam besar sementara oleh Sanhedrin yang dipulihkan pada tahun 2016. Ia adalah rabi yang ahli dalam hukum Taurat, dididik dalam Mishnah, Talmud, dan Halakha. Ia juga merupakan keturunan Kohanim, garis keturunan Harun, yang telah diverifikasi melalui penanda genetik yang dikenal sebagai Cohen Model Haplotype. Lebih dari itu, ia telah menjalani pelatihan praktis termasuk dalam pengorbanan simbolik yang diizinkan oleh hukum Israel. Ia bukan simbol, ia nyata, dan ia siap. Penunjukannya merupakan hasil dari persiapan panjang oleh Temple Institute, lembaga resmi yang sejak tahun 1987 telah berkomitmen memulihkan semua perlengkapan, pakaian, dan ritual yang diperlukan untuk ibadah Bait Suci. Mereka telah memproduksi dan mempersiapkan menorah dari emas murni seberat lebih dari 45 kg dibuat dari satu bongkahan emas sesuai Keluaran 25. Meja roti sajian, mesbah dupa, dan bejana-bejana suci lainnya, termasuk alat pengumpulan darah dan sendok dupa. Trompet perak, sebagaimana diperintahkan dalam Bilangan 10. Pisau-pisau kurban dan sendok dari emas dan perak, serta kendi, mangkuk, dan perlengkapan persembahan lainnya. Pakaian lengkap imam besar dan para imam, termasuk baju efod
dari linen halus dengan benang emas, pelat emas bertuliskan kudus bagi Tuhan. Lempeng dada dengan 12 batu permata mewakili suku-suku Israel. Tunik biru dengan lonceng emas serta ikat kepala imam. Minyak urapan suci diracik kembali mengikuti resep Keluaran 30. Terdiri dari mur murni, kalmus harum, kayu manis dan minyak zaitun diproses dengan metode kuno. Dupa suci, yang formula aslinya dilestarikan oleh tradisi rabbinik dan kini telah direkonstruksi ulang untuk digunakan kembali saat mezbah diaktifkan. Altar kurban berukuran sebenarnya dibuat dari batu kasar tanpa dipahat. Sesuai perintah dalam Keluaran 20 ayat 25, didedikasikan secara publik pada Desember 2018 dalam sebuah upacara nyata di Yerusalem. Pelatihan imam dan penerus Harun. Tidak hanya benda mati, Temple Institute juga melatih manusia. Ratusan orang Lewi dan keturunan Harun telah dikumpulkan dan diajarkan kembali hukum persembahan, kekudusan, musik ibadah Lewi, dan pelayanan suci, semua sesuai tradisi kuno. Verifikasi genetik keturunan imam atau Cohen Model Haplotype bekerja sama dengan ahli genetika modern untuk memastikan garis keturunan Harun secara ilmiah. Reproduksi alat musik biblika untuk digunakan dalam pujian dan ibadah di bait suci, sebagaimana dilakukan dalam zaman Salomo. Tujuannya jelas, bukan sekedar nostalgia, melainkan persiapan nyata untuk memulihkan ibadah, seperti dalam zaman Ezra dan Nehemia. Kita tidak menunggu bait turun dari surga. Tuhan memanggil kita untuk membangunnya, seperti Ezra dan Nehemia, kata Rabbi Chaim Richman, salah satu tokoh kunci Temple Institute. Apa yang masih menghalangi? Secara teknis semua sudah siap, kecuali satu hal yang sangat krusial. Altar korban telah dikuduskan secara publik pada Desember 2018 dalam sebuah upacara nyata, bukan sekedar simbolis. Semua perlengkapan ibadah dari menorah emas bejana suci hingga pakaian lengkap imam besar telah dibuat dengan presisi berdasarkan kitab Taurat. Imam-imam keturunan Harun telah dilatih, dan imam besar Rabbi Baruch Kehene telah ditetapkan dan disiapkan. Namun, yang belum adalah akses penuh ke Temple Mount, lokasi bersejarah dari Bait Suci Salomo dan Bait Suci kedua. Saat ini, Temple Mount berada di bawah pengawasan otoritas Islam dan menjadi salah satu tempat paling sensitif di dunia, baik secara politik maupun keagamaan. Di atasnya berdiri Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa, dua situs suci dalam Islam. Setiap langkah yang berhubungan dengan pembangunan bait suci di area ini dipandang sebagai provokasi dan berpotensi memicu konflik global. Namun demikian, para nabi dari Temple Institute dengan tegas menyatakan bahwa jika kondisi dan akses diizinkan, seluruh sistem bisa diaktifkan hanya dalam hitungan minggu, bukan bulan, apalagi dekade. Artinya dunia hanya tinggal satu krisis politik atau satu pergeseran kebijakan dari menyaksikan dimulainya kembali ibadah korban di Yerusalem, sebuah titik balik profetik yang akan mengguncang dunia. Apa artinya ini secara nubuat? Istilah satu minggu dalam Daniel 9 ayat 27 secara umum dipahami sebagai 7 tahun. Berdasarkan pola nubuat di mana satu hari mewakili 1 tahun. Bandingkan dengan Daniel 9 ayat 24 dan Bilangan 14 ayat 34. Maka setengah minggu berarti 3,5 tahun periode di mana korban akan dihentikan secara tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwa korban harus dimulai terlebih dahulu agar bisa dihentikan. Dengan seluruh perangkat telah tersedia, kita berada di ambang kemungkinan penggenapan literal dari nubuat tersebut. Untuk pertama kalinya sejak 70 Masehi, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, Paulus menubuatkan bahwa antikristus akan duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Itu adalah puncak dari kekejian yang menimbulkan kehancuran. Apa sikap gereja? Bagi umat Kristen, kita tidak menantikan imam besar duniawi. Kita sudah memiliki imam besar agung yang kekal, Yesus Kristus. Dalam Ibrani 4 ayat 14-15 menyatakan bahwa kita memiliki imam besar yang telah melewati langit, Yesus anak Allah yang mengerti kelemahan kita dan telah dicobai dalam segala hal, namun tidak berdosa. Sementara dunia mempersiapkan penyambutan imam besar manusia dan potensi kedatangan sang penyesat akhir zaman,
Kita ditantang untuk tetap teguh dalam iman kepada Kristus yang telah masuk ke ruang Maha Kudus surgawi dan menjadi pengantara abadi. Kita sedang mendekati akhir, tanda-tanda zaman sedang terungkap di depan mata. Imam Lewi telah dilatih, alat kudus telah dikuduskan, imam besar telah ditetapkan, hanya tinggal menunggu waktu, dan pengorbanan harian dapat dimulai kembali. Dan setelah itu, sebagaimana telah dinubuatkan, akan dihentikan secara tiba-tiba oleh tindakan antikristus. Namun umat Tuhan tidak perlu takut. Kristus adalah perlindungan kita. Kristus adalah tempat kudus kita. Kristus adalah imam besar kita untuk selama-lamanya. Maka dari itu marilah berjaga-jaga, karena jam nubuat Tuhan sedang berdetak. Dunia mungkin tertidur, tetapi Yerusalem sedang bersiap. Ketika korban dimulai, hitungan mundur juga dimulai.